Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali Alhamdulillah. ini kita akan sedikit ngebahas lagi yang namanya Smart City. Kita akan ngebahas lagi apa itu Smart City, apa itu Smart Rural, apa itu yang namanya Smart Village. Minggu kemarin kita udah ngebahas secara keseluruhan uh, tentang pengertiannya, komponen-komponennya, kemudian contoh-contoh penerapannya. Nah, sekarang kita akan lebih lihat ke dalam negeri, ke Indonesianya. Kalau kemarin dicontohkannya Belanda dan lain-lain, tapi kita sekarang lihat bagaimana sih implikasi Smart City dalam peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, implementasinya seperti apa, kemudian kalau di Indonesia yang telah mengadop atau menerapkan Smart City itu siapa aja, itu kita akan coba bahas pada pertemuan ini. Kemudian nanti kita di akhir akan diskusi tentang penerapan konsep Smart City ini. Nah, saya mau mulai dulu dengan ayat Al-Quran dari Al-Hisyr ayat 18. Di sana disebutkan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hendaklah setiap diri untuk memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari. Jadi kita sebagai planner, kita harus membuat rencana, merencanakan kota, mengatur kota untuk kedepannya. Kita bikin misalkan rencana tata ruang untuk 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Nah, ini juga memang sudah diperintahkan sama Allah gitu. Jadi dari beratus-ratus tahun yang lalu Allah telah memerintahkan melalui Nabi Muhammad SAW untuk memperhatikan apa yang harus diperbuatnya itu untuk esok hari. Nah, kemudian ini kita masuk ke era-era yang namanya Industri 4.0. Kemudian ada istilah-istilah yang namanya Smart City. Kemudian ditangkap oleh pemerintah sejak tahun 2017, Kominfo menggandeng beberapa kementerian kayak Kementerian Dalam Negeri dan lain-lain. Mereka membuat gerakan menuju 100 Smart City. Jadi pemerintah men-trigger biar kota-kota atau kabupaten yang ada di Indonesia itu perkembangannya itu adalah mengarah ke Smart City. Jadi udah mulai bermunculan Smart City yang ada di Indonesia, mulai dari Bandung, kemudian Jakarta yang jelas, Surabaya, masuk ke Makassar, Kulon Progo, Boyolali, dan segala macam mulai ramai, mulai dari sekitar 2015 mungkin 2016 ramai untuk jargon Smart City yang ada di Indonesia. Kemudian itu untuk apa sih ya ini? Untuk menjawab tantangan di industri 4.0 ini. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, apa sih industri 1.0, 2.0, 3.0 atau 4.0? Jadi industri 1.0 itu dimulai sekitar tahun 1784 ketika ditemukan mesin uap, sebuah alat ke arah mekanisasi dan weaving loom itu mulai dinamai itu adalah era industri 1.0 yang dulunya hanya dengan kekuatan tangan dan fisik. Sekarang mulai era 1784 itu udah mulai masuk ke era mesin. Kemudian masuk ke tahun 1870 itu masuk ke era industri 2.0, yaitu mulai banyaknya mass production, pabrik-pabrik, assembly line, dan energi listrik. Itu
merubah tatanan dunia perindustrian yang ada di dunia. Kemudian tahun 1969 mulailah ada yang namanya otomatisasi. Kemudian teknologi komputer mulai ditemukan. Kemudian ya elektronik itu juga merubah kebiasaan, merubah pola industri yang ada di dunia. Kemudian ada yang namanya sekarang masuk ke era industri 4.0, yaitu karena ditemukannya internet, hubungan antara satu benda ke benda lain atau suatu orang ke orang lain itu sudah bisa dilakukan dengan mudah. Nah, ini kita masuk ke era 4.0. Mungkin beberapa tahun ke depan kita masuk ke era 5.0. Nah, untuk menjawab itu muncullah terminologi teknologi yang namanya kota cerdas. Jadi dengan masuk ke era industri 4.0, mulailah si kota-kota yang ada di dunia itu menyesuaikan, kemudian dikembangkanlah prinsip-prinsip atau konsep-konsep kota cerdas yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, untuk kota cerdas itu ada 4 pendekatan, yaitu pendekatan kota cerdas berorientasi teknologi, jadi mengedepankan teknologi informasi komunikasinya. Kemudian ada kota cerdas yang berorientasi terhadap sumber dayanya. Jadi kalau di komponen-komponennya ya mengutamakan, misalkan menitik beratkan smart people-nya, misalkan seperti itu. Atau ada juga kota-kota cerdas yang berorientasi ke arah tata kelola pemerintahan. Jadi menitik beratkan kepada interaksi yang terjadi antara pemerintah kota dan masyarakat yang ada di dalamnya. Kemudian yang terakhir ada yang memang kolaborasi ketiganya, kolaborasi teknologi, sumber daya, dan tata kelola pemerintahannya. Nah, ini saya balik lagi untuk mengingatkan ya tadi, ingat kita udah masuk ke era revolusi industri yang keempat, yaitu adanya penemuan internet yang merubah semua tatanan kehidupan. Revolusi industri ditandai dengan meluasnya penggunaan internet dengan sensor yang semakin kecil, kuat, dan murah, serta digunakannya ada yang namanya artificial intelligence, ada yang namanya machine learning. Nah, zaman dulu mungkin zaman-zaman dosen saya kuliah tahun 70-80, komputer itu mungkin satu gede bentuknya itu satu lemari besar, namanya mainframe. Kemudian mau ngolah data itu ada yang namanya pakai punch card dan segala macam. Sekarang ya untuk komputer itu udah ada yang namanya personal komputer atau PC, ada yang namanya laptop, bahkan sekarang ya di handphone kalian sudah sedikit mau menandingi kemampuan dari si komputer tersebut. Kemudian selain itu ada yang namanya artificial intelligence, atau kalau bahasa Indonesianya itu kecerdasan buatan. Jadi si mesin-mesin ini itu dikasih kecerdasan menyerupai otak manusia biar si mesin itu bisa belajar ya. Kalian jangan kalah dari mesin. Mesin aja sekarang di-trigger untuk belajar biar dia bisa mengidentifikasi hal-hal yang unik yang kalau diidentifikasi oleh manusia itu susah karena datanya terlalu besar, penambahan datanya terlalu cepat, kemudian jenis-jenis datanya terlalu banyak. Kalau yang diolah oleh manusia itu terbatas. Nah, kalau yang bisa diolah sama mesin ya kita tinggal tingkatkan aja sih kemampuan dari mesin. Nah, itu adalah yang dinamakan machine learning. Kemudian kalau saya balik lagi, menurut Cohen tahun 2013 itu Cohen mengidentifikasi membuat indikator smart city yang sempat saya
yang sempat saya sounding juga di minggu yang kemarin, ada yang namanya smart government, ada yang namanya smart living, ada yang namanya smart environment, smart economy, smart mobility, dan smart people. Kemudian Kohan juga ternyata sudah men-breakdown-kan, mendetailkan dari setiap dimensi-dimensi tadi dari smart city. Ada working group-nya, dari smart environment itu ada yang ke arah smart building-nya, ada yang ke resource management-nya, ada yang ke arah sustainable urban planning-nya. Nah, kemudian lebih detail lagi, dibagi lagi menjadi indikator-indikatornya. Ternyata misalkan di smart government bagian infrastruktur, indikatornya apa sih kalau untuk smart government di infrastruktur? Dilihat si Wi-Fi coverage, jaringan Wi-Fi-nya, kemudian broadband coverage, sensor coverage, integrated health and safety operation. Nah, itu indikator-indikator sebuah kota nanti harus mengembangkan apa sih ketika ingin menerapkan konsep smart government dalam ruang lingkup infrastrukturnya. Kita lihat misalkan smart people di bagian area misalkan education-nya harus ke arah secondary education dan meningkatkan misalkan university graduate, karena jumlah misalkan orang yang masuk ke SD dibandingkan masuk ke SMP mungkin jumlahnya yang masuk ke SMP 50%. Orang yang yang dari SMP masuk ke SMA juga misalkan turun sekitar 20-50%. Orang yang masuk SMA masuk ke kuliah juga turun lagi, bisa cuman sekitar 20% sampai 30%. Yang lulus dari kuliah juga itu berkurang lagi. Makanya di bagian smart people, di ruang lingkup education-nya, salah satunya adalah peningkatan university graduates-nya, biar banyak universitas dan banyak lagi yang lulus dari universitas tersebut. Itu menurut Kohan tahun 2014. Jadi sudah dideskripsikan sedetail mungkin seperti apa sih smart city. Nah, ini kebutuhan smart city orang-orang pemerintah udah mulai banyak yang mengembangkan di Indonesia maupun di luar negeri. Di luar negeri, di Eropa tentunya banyak, di negara-negara Eropa Utara, di Skandinavia, di Swiss, di Denmark, itu udah kota-kotanya menerapkan smart city. Nah, tapi ternyata ada kebutuhan lain. Ternyata untuk pengembangan ini nggak hanya di kota. Ternyata orang-orang mulai mengembangkan di daerah pedesaan, yaitu di village. Makanya muncul turunan dari smart city adalah smart village. Nah, ini saya ngambil dari Susanto dan Aziza tahun 2020. Dia juga menurunkan bahwa ruang lingkupnya untuk dimensinya untuk smart village itu ada yang namanya teknologi, ada yang namanya government pemerintahan, smart living tetap masuk, ada yang baru namanya smart resource, itu tentang natural resource, financial resource, dan human resource. Kemudian ada yang namanya village service, kemudian yang ada lagi yang unik itu ada tentang smart tourism. Jadi membahas tentang village potensi ataupun village branding. Nah, sama dilihat di tabel ini. Jadi ini adalah dimensinya. Kemudian misalkan kalau di desa, aspek teknologi yang dikembangkan adalah misalkan TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Indikatornya apa sih kalau di desa? Ya, cukup ke arah ketersediaan internet, karena dia di Indonesia beda-beda. Mungkin di Jawa semua desanya bisa mengakses internet, tapi di luar Jawa mungkin hanya sebagian kecil yang bisa mengakses internet, dan infrastruktur teknologi informasinya ini yang harus dikembangkan di aspek TIK, dimensi teknologi untuk smart village ini, dan di dimensi-dimensi yang lainnya. Jadi
ini kita bisa mengadop kalau mau mengembangkan smart village, konsep smart village di suatu desa ya seperti ini. Ini yang dikembangkan oleh Susanto dan Aziza tahun ini, tahun 2020. Kemudian ada juga yang mendefinisikan ini secara umum, ada yang namanya smart government, smart economy, smart mobility, smart environment, smart people, smart living, smart tourism. Ini saya ngambil dari salah satu buku yang dikeluarkan oleh Kominfo tentang the smart city. Sama ini dimensinya ini, variabelnya apa, dan indikatornya seperti apa. Kemudian ini yang menarik. Kemarin saya ikut seminar dari BSN, Badan Standarisasi Nasional. Mereka juga udah melihat kondisi dari dari kota-kota yang ada di Indonesia, mulai banyak yang bermunculan konsep-konsep smart city juga, karena tadi di-trigger oleh program dari Kominfo tahun 2017 ada 100 inisiasi 100 kota cerdas yang ada di Indonesia. Nah, BSN juga ini udah mulai bikin suatu standarisasi seperti apa sih smart city yang ada di Indonesia. Ya pasti kan nanti dihubungkan dengan regulasi-regulasi yang udah ada di Indonesia. Nah, dari kesimpulan dari BSN, mereka mengkategorikan untuk pelayanannya atau komponen-komponennya atau indikatornya itu dibagi 3, yaitu ada yang mengenai wajib pelayanan dasar, itu yang prioritas utama. Kemudian ada komponen tentang wajib dan non-pelayanan dasar, yaitu priority. Sementara yang ketiga itu ya pilihan untuk daerahnya. Jadi yang harus dikembangkan untuk setiap daerahnya dan diutamakan untuk melayani aspek-aspek yang ada di kota, yaitu ada 6 aspek kalau menurut BSN, Badan Standarisasi Nasional, yaitu pendidikan, kesehatan, perumahan, Kamtibnas, tata ruang, dan sosial. Nah, yang menarik di sini ada aspek tata ruang. Kita sebagai planner itu sangat berhubungan erat dengan tata ruang. Jadi keberadaan planner itu dan ilmu planologi di pemenuhan 6 kebutuhan pelayanan dasar itu ya cukup penting. Nah, ini merujuk ke Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah. Nah, nanti juga dari BSN ini ya outputnya kan BSN itu bikin standarisasi, kemudian bikin penilaian kota cerdas. Nah, kalau sekarang itu kalau nggak salah yang melakukan penilaian kota cerdas itu ada dari Kominfo bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, dan ada komunitas smart city yang ada di Indonesia. Mereka setiap tahunnya ada yang namanya penilaian Smart City Award. Mereka timnya itu menilai bagaimana sih kondisi smart city yang ada di kota-kota yang di Indonesia. Nah, tapi nanti ke depannya karena BSN udah mulai mengeluarkan SNI, mereka mengadop ke ISO 37122 kalau nggak salah, ini standar internasional tentang komponen-komponen smart city yang ada, smart city, kemudian diturunkanlah oleh BSN menjadi SNI ISO 37122. Nanti kalian bisa baca seperti apa sih komponen-komponen smart city. Silahkan cari di internet SNI ISO 37122, tapi masih terbatas kalau nggak salah karena ini baru dikeluarkan sama BSN itu awal-awal tahun 2020. Kemudian ada yang nanti juga dinilai tentang capability maturity model integration-nya. Kemudian tadi Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah. Kemudian PP nomor 2 tahun 2018.
dan peraturan-peraturan standar teknis setiap kementerian yang ada. Misalkan tadi kan 6 pelayanan dasar itu pendidikan, perumahan, tata ruang, kesehatan, kantipdas, dan sosial. Kalau mau lihat standar teknisnya ya udah pendidikan, ternyata sudah ada standar teknisnya untuk pelayanan dasar biar memenuhi tadi kriteria smart city itu bisa dirujuk atau dibaca di Permendikbud nomor 32 tahun 2018. Untuk kesehatan ternyata sudah tertera di Permenkes nomor 4 tahun 2019. Untuk PUPR itu udah ada di Permen PUPR nomor 29 tahun 2019. Untuk ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat itu udah tercantum di Permendagri 121 tahun 2018. Jadi harusnya kota-kota di Indonesia itu udah nggak bingung gimana sih pengembangan untuk smart city. Ya kalau BSN tadi udah mengarahkan dulu prioritas utamanya itu kalau untuk smart city ya ke-6 ini dulu, ya udah nanti dilihat dari si standar teknis yang sudah dibuat sama setiap kementerian yang ada gitu. Kemudian nanti dinilailah tahapan-tahapan yang ada, tahapan-tahapan smart city yang ada di Indonesia. Jadi ada yang tahapan terkategorikan M1 sampai terkategorikan M5. M1 itu baru merencanakan, M2 itu udah membangun ekosistem, M3 itu pengoperasian, M4 itu interoperabilitas, bisa menukar-nukar data, M5 itu adalah kota-kota yang sudah bisa mengoptimalisasikan sistem-sistem yang ada di kota tersebut. Jadi hampir-hampir sama dengan output yang dikeluarkan sama kemarin penilaian Smart City Award. Jadi kalau nggak salah kesimpulannya itu dari Smart City Award itu panitia mengeluarkan bahwa di Indonesia belum ada kota yang terkategorikan sebagai smart city, tapi ada beberapa kota yang dikategorikan menuju smart city. Jadi mungkin masih kalau dari BSN itu masih level M1 sampai M3, belum ada yang M4 ataupun yang M5 gitu. Jadi ini adalah salah satu sudut pandang smart city dari BSN, ini dari regulasi-regulasi yang ada di Indonesia. Nanti dikelompokkan seperti ini, ada 6 komponen wajib dasar, 18 komponen wajib non-dasar, ada yang pilihan, kemudian nanti dikategorikan, penilaiannya seperti ini, nanti apakah dihitung nanti persentasenya, apakah dia masuk M1 kalau 11 sampai 30, atau misalkan sudah terpenuhi semua dari mulai perindustrian, statistik, sosial, dan seterusnya, baru dia terkategorikan kalau di Indonesia itu disebut sebagai smart city. Nah, kalau tadi kita udah bahas banyak tentang smart city, sekarang kita akan sedikit turun, sedikit beralih topik ke smart village. Jadi kayak yang tadi setelah saya informasikan, setelah muncul konsep smart city, ternyata muncul kebutuhan untuk desa-desa yang pintar, desa-desa yang cerdas itu seperti apa sih? Karena nggak hanya orang kota aja yang ingin daerahnya berkembang, orang-orang di daerah di pedesaan juga ternyata banyak yang merequest atau yang mempunyai kebutuhan tentang desa cerdas. Makanya mulai muncul konsep yang namanya smart village. Ini disebutkan definisinya oleh European Network for Rural Development tahun 2018, yaitu sebagai daerah dan masyarakat pedesaan yang dibangun di atas kekuatan dan aset mereka sendiri. Pada saat yang sama, terdapat usaha untuk mengembangkan peluang baru di mana jaringan baik tradisional maupun baru dan pelayanan ditingkatkan melalui teknologi digital, telekomunikasi, inovasi, dan
pengetahuan yang lebih baik. Jadi kekuatan dari Smart Village itu adalah pembangunan atas kekuatan mereka sendiri dan aset mereka sendiri untuk mengeluarkan peluang, opportunity atau ya inovasi, apakah secara tradisional ataupun digital ataupun dari sisi telekomunikasinya. Ini untuk dari sisi Smart Village. Nah, sama aja kayak tadi seperti yang udah diungkapkan oleh Susanto, salah satu sumber ini juga menyebutkan bahwa dimensi kota cerdas ada government-nya, ada ekonominya, ada mobility-nya. Tapi kalau di desa government itu ke arah pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat dan dalam manajemen publik dan transparansi proses pengambilan keputusan. Nah, ini karena ya skupnya lebih kecil di desa, jadi manajemen publik dan transparansi pengambil keputusan kayak musrenbangdes atau diskusi-diskusi desa itu harus lebih ditingkatkan kalau untuk smart government-nya. Kemudian untuk smart ekonominya ini mempromosikan inovasi melalui jejaring, kemudian mobility itu tentang aksesibilitas ke nasional ataupun ke internasional, ketersediaan infrastruktur TIK dan sistem transportasi yang aman, inovatif, dan berkelanjutan. Kemudian untuk smart environment-nya itu mengeksplorasi ide cerdas di mana informasi dan layanan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal seperti informasi konsumsi energi, paparan polusi, keterlibatan masyarakat. Sekarang banyak di desa-desa dikembangkan energi-energi alternatif karena mungkin PLN belum menggapai atau masuk ke desanya, dicarilah energi-energi alternatif kayak misalkan mikrohidro tuh, jadi di sungai itu dipasang pembangkit listrik, kemudian listrik dari sungai itu dialirkan ke seluruh desa. Ada juga untuk beberapa desa yang udah mengembangkan energi-energi alternatif kayak dari energi angin, ada juga yang dari panel surya dari energi matahari. Kemudian, nah ini nih yang smart people-nya. Jadi biasanya penduduk desa itu udah nyaman dengan suasananya, makanya untuk smart people itu nanti harus dicari program-program untuk meningkatkan fleksibilitas dari setiap individu dan keinginan untuk terus belajar dan berkembang. Nah, ini yang perlu ditingkatkan untuk smart people di daerah pedesaan. Kemudian smart living itu peningkatan kualitas perumahan, fasilitas pendidikan, kemudian kohesi sosial, banyak program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah kayak program pengentasan rumah tidak layak huni atau rutilahu, banyak tuh di seluruh Indonesia. Ada program 100 kalau nggak salah. Jadi salah satunya adalah program pengentasan rumah tidak layak huni yang ada di Indonesia. Kemudian, nah yang terakhir itu yang menarik kalau untuk dimensi cerdas untuk untuk pedesaan itu banyak yang mengembangkan tentang smart tourism-nya. Nah ini juga udah banyak berkembang di Indonesia. Nah ini smart tourism memungkinkan sebuah wilayah mengoptimasi penggunaan data, kontrol dan koordinasi dan teknologi informasi yang berkelanjutan. Smart tourism mengacu pada ekonomi baru dengan sumber daya baru, pemain baru, dan model pertukaran baru. Nah, yang biasanya saya jadikan benchmark untuk smart economy itu seperti sebuah desa di Klaten, di Jawa Tengah, itu ada yang namanya Desa Ponggok. Nah, ini di Ponggok, Polanharjo, Klaten, di Jawa Tengah. Nah, menariknya apa sih di Ponggok? Nah, ini saya lihatnya seperti ini. Jadi Ponggok itu awal-awal tahun 2000 atau 2010-an masih wujudnya seperti desa-desa yang biasa,
produksi pertanian lain. Ternyata awal-awal tahun 2010 itu ada studi di daerah di desa Ponggok ini. Nah, kemudian ya kayak kalau kita itu kayak studio lah mungkin ya. Nah, salah satu output dari studi ini, studi yang dilakukan di desa Ponggok tahun 2010-an kalau nggak salah, itu bahwa salah satu potensi terbesar di desa Ponggok itu adalah sumber daya airnya. Nah, makanya ditangkap tuh potensi itu sama kepala desa dan warga desanya. Mereka mempunyai ide mau bikin wisata air, wisata kolam. Kolamnya kolam di outdoor dalam alam. Nah, kemudian alamnya itu ya karena di alam dikasih lagi ikan-ikan dan lain-lain biar lebih nature dan lain-lain, lebih alami. Nah, tapi yang satu yang unik yang bikin desa Ponggok itu terkenal itu apa? Yang bikin terkenal itu seperti ini. Jadi di sana itu yang ciri khas mereka ya biasanya kalau ada pariwisata itu berkembang karena mereka punya ciri khas yang nggak ada di tempat lain, yaitu di Ponggok itu salah satunya itu yang terkenal itu ada di Umbul Ponggok ini karena ada beberapa tempat kolam renang juga pemandian di sana kalau nggak salah. Yang terkenal itu adalah di Umbul Ponggok. Nah, di sana itu disediakan atau yang jadi favorit itu selfie, foto-foto di bawah air bersama ikan-ikan, dan disediakan di sana ada sepeda seperti ini sambil bisa berfoto, disediakan motor-motor di dalam air. Jadi sensasi fotonya itu berbeda dengan tempat-tempat pariwisata yang lain. Jadi nggak hanya ada ikan dan segala macam, tapi ada aksesoris seperti ini. Ada motor, ada di sini sepeda, di sini ada apa lagi ya? Ini malahan banyak yang dijadikan oleh pre-wedding, kemudian nah ini yang menjadikan desa Ponggok ini ada desa Ponggok ini berkembang. Malahan kalau nggak salah terakhir gaji kepala desanya itu bisa sampai 15 sampai 20 juta. Gajinya dari mana sih? Ya dari pemasukan dari pariwisata ini. Karena ya ini dilihat kalau sebelum pandemi setiap akhir minggu ini penuh banget. Jadi wisata Umbul Ponggok ini sangat penuh. Makanya roda perekonomiannya juga berjalan tuh di desa tersebut, dari tiket masuk, dari parkir, dari konsumsinya, dari pertaniannya, makanya bisa mengembangkan si desa tersebut. Yang lebih hebat lagi kalau nggak salah itu desa Ponggok itu ngasih beasiswa untuk warga desanya untuk kuliah, tapi dengan syarat ketika habis selesai mereka kuliah, mereka harus balik lagi ke desanya. Jadi nggak boleh kerja di kota. Jadi mereka dengan ilmu-ilmu di universitasnya, di kuliahnya itu diaplikasikanlah di desanya lagi. Ya, akhirnya ya cukup baik juga untuk si desa Ponggok. Nah, ini adalah salah satu bentuk benchmark atau contoh desa yang berkembang di Indonesia melalui pariwisatanya. Banyak ini desa-desa yang lain nanti saya contohkan yang sudah berkembang, apakah dari smart government-nya, kemudian smart smart ekonominya atau smart pariwisatanya, nanti saya akan contohkan di belakang. Nah, ini yang salah satu yang sering saya jadikan contoh juga, ini ada salah satu desa di dekat-dekat Bantul kalau nggak salah, pokoknya namanya adalah Desa Pulepayung. Dulu awal-awal Desa Pulepayung juga sama, hanya desa yang biasa kalau nggak salah. Ini kondisinya adalah agak tinggi, kemudian desanya ini kalau nggak salah itu
daerah tambang juga. Nah, namun ya ini beruntungnya di sana sempat ada sekelompok orang yang melakukan studi juga, kemudian akhirnya mereka merekomendasikan bahwa di sini itu cocok untuk pengembangan pariwisata juga. Nah, setelah studi itu mereka melakukan pendekatan kepada masyarakatnya. Kalau dari literatur yang saya baca, mereka melakukannya nggak seminggu 2 minggu untuk sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakatnya, butuh waktu 1 bulan sampai 6 bulan untuk pendekatan bahwa meyakinkan bahwa desa mereka, meyakinkan warga mereka di desanya itu potensi pariwisatanya juga tinggi. Kemudian pendekatan bahwa harus ada didata lahan-lahan untuk kawasan wisata. Nah, didata tuh mana sih yang potensi si A punya lahan misalkan di bukit ini, potensi untuk wisata misalkan A, si B punya lahan di sini punya potensi untuk misalkan wisata B dan seterusnya. Akhirnya yang uniknya di sini itu si warganya itu setelah dilakukan sosialisasi dan pendekatan oleh kelompok wisata tersebut, ada beberapa orang yang setuju untuk mengkerjasamakan tanahnya atau menghibahkan tanahnya, saya juga kurang jelas, untuk dibuat lokasi wisata di desa tersebut gitu. Jadi tanpa modal, tanpa harus membeli tanahnya dan segala macam, akhirnya warga desa itu sepakat, tanah si Bapak A dan Bapak A itu setuju, ya udah nanti dijadikan untuk lokasi misalkan ya seperti ini nih, apakah tempat makannya, apakah tempat nanti wisatanya dan segala macam. Akhirnya dilakukanlah pendatangan persetujuan oleh warga yang tanahnya dijadikan untuk destinasi wisata. Dan uniknya lagi mereka ya namanya juga orang desa, mereka dananya juga terbatas, dana dari pusat juga mungkin terbatas, kemudian untuk pengembangan modal sendiri juga orang desa nggak punya modal yang besar. Akhirnya uniknya itu apa? Uniknya itu mereka mencari investor. Jadi mereka nggak punya dana, ya udah mereka bikin proposal, mereka menawarkan ke investor-investor peluang pariwisata mereka itu seperti apa sih. Nah, akhirnya dapatlah si investornya. Jadi dengan modal tadi nggak ada apa-apa, nggak punya tanah, nggak punya uang, akhirnya desa Pule Payung ini membangun destinasi wisatanya. Jadi kalau orang-orang Jogja ke arah di sini Purworejo, Muntilan di daerah dekat Wates itu ada yang namanya Bukit Wisata Pule Payung. Nah, mereka mengembangkan wisatanya ya yang lagi in di zaman sekarang ya ini wisata-wisata foto selfie yang unik karena mereka di arah ketinggian, kemudian ini mengarah ke sungai atau danau, saya kurang jelas karena saya juga belum pernah ke Pule Payung. Tapi mereka bikin atraksi-atraksi seperti ini nih. Sepeda, foto selfie sepeda di ketinggian, kemudian ini ada namanya spot lollipop, ada yang namanya spot angkasa, ditambah lagi outbound maling desa, kemudian ada lagi flying fox, kemudian untuk di peternakan mereka ada potensi memerah susu kambing, kemudian ada pembuatan gula semut, kemudian ini makanannya jatilan, ketoprak, rambutan, anggut. Nah, ini yang dikedepankan sama mereka. Kemudian juga mereka nggak hanya membuat aja, tapi mereka juga bagus untuk promosinya. Mereka bikin website, kemudian promosinya menggunakan media sosial, Facebook, Instagram dan lain-lainnya. Kemudian ada yang namanya word of mouth, ada hashtagnya, kemudian kerjasama dengan travel blog, apakah trip advisor dan segala macam, nulis rekomendasi dari tempat Pule Payung ini,
kemudian mengundang travel vlogger atau kalau di sekarang itu YouTuber biar lokasinya lebih dikenal oleh orang gitu. Nah, ini salah satu pengembangan wisata yang menarik nih. Tadi nggak punya lahan, nggak punya dana, akhirnya dengan bersama-sama kekuatan desa, ya bisa juga mewujudkan sebuah objek wisata. Dan ya pastinya nanti balik lagi, dia akan mensejahterakan warganya, meningkatkan pemasukan desanya. Gitu. Ini adalah contoh yang baik untuk pariwisata selain tadi dari contoh dari si desa Ponggok. Kemudian yang menarik lagi ini tentang smart economy itu di Kulon Progo ini yang bisa dijadi contoh buat kita semua. Di Kulon Progo ini ada program yang namanya Bela Beli. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk mengentaskan kemiskinan, kemudian menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Jadi diharapkan banyak tuh pengusaha-pengusaha baru di Kulon Progo melalui program ini. Kemudian yang ketiga adalah melindungi masyarakat dari pasar bebas. Nah, jadi kebijakan bela beli itu adalah kebijakan untuk mendorong agar warga masyarakat mau membela daerahnya dengan cara membeli produk-produknya sendiri, dengan cara menguasai pasarnya sendiri, jangan diserahkan kepada pasar asing. Jadi ya ini unik. Jadi mereka pingin produknya si Kulon Progo itu dikonsumsi oleh masyarakat Kulon Progo. Jangan sampai masyarakat Kulon Progo itu terlalu banyak mengkonsumsi atau membeli barang-barang asing. Nah, ini outputnya seperti apa sih? Outputnya di Kulon Progo itu ada beberapa minimarket yang mereka akuisisi. Nah, ini nih lambang merah dan kuning itu lambang Alfamart. Nah, mereka akuisisi, ada juga yang mereka akuisisi, ada juga yang mereka kerjasama sama Alfamart. Nah, mereka bikin yang namanya sebuah toko yang namanya Tomira, toko milik rakyat. Uniknya Tomira dibandingkan Alfamart dan lain-lainnya apa sih? Tomira ini hanya menjual produk-produk asli yang diproduksi oleh masyarakat Kulon Progo. Jadi misalkan di sana menjual beras, ya berasnya itu dari lahan pertanian yang ada di Kulon Progo, atau mereka menjual air kemasan nih. Kalau di kita di Alfamart, Indomaret ngejualnya Aqua, Fit, Ades dan lain-lain. Tapi di Tomira ini dia hanya menjual airku. Airku ini dia diproduksi oleh PDAM Tirta Bangun. Tiap bulannya dia memproduksi 3.000 sampai 4.000 dos per bulan. Jadi cukup besar produksinya, dan bagusnya itu ya nggak hanya dari satu sisi aja, dari pemerintahnya yang bikin Tomira, yang bikin si airku ini, tapi warganya juga ikut mensukseskan program ini. Jadi mereka belanjanya juga ke Tomira, meskipun mungkin beda mahal Rp100, Rp500 dengan toko-toko yang lain, karena memang ada rasa kepemilikan dari masyarakatnya terhadap ini nih program ini dan kabupatennya Kulon Progo. Akhirnya ya mereka tetap belanja di toko-toko yang milik dari si Kabupaten Pemgab Kulon Progo ini. Ini untuk beras rasdanya ada dalam program Beaskin agar beras dibeli langsung dari petani Kulon Progo, bukan beras impor dari negara lain, dari Vietnam ataupun Thailand. Kemudian untuk baju, batik, dan segala macamnya diwajibkan beli baju batik Kulon Progo yang diproduksi oleh pembatik-pembatik yang ada di Kulon Progo. Hasilnya apa sih? 80.000 siswa SD, SMP, SMA, dan PAUD itu memakai batik produksi Kulon Progo. Kemudian PNS-nya sekitar 10 ribuan juga pakai batik Kulon Progo juga. Kemudian yang terakhir ya ini pembentukan Tomira, toko milik rakyat, sebagai minimarket yang dikelola oleh pemerintah lokal untuk menandingi
minimarket seperti Indomaret dan Alfamart. Ya, ini ya tadi karena ini mereka ingin melindungi masyarakatnya dari pasar bebas. Kalau Alfamart, Indomaret ya untuk produk-produknya ya mungkin bukan disuplainya bukan oleh barang-barang yang dihasilkan oleh warga dari Kulon Progo, bisa dari import, bisa dari provinsi dan kabupaten lain, tapi ya mereka concern bikin Tomira kemudian yang memasarkan produk-produk lokal dari Kulon Progo. Nah, hasilnya apa sih? Hasilnya tadi karena mereka ingin menumbuhkan jiwa kewirausahaan, kalau secara statistik dilihat tahun 2011 ada sekitar 29.000 wirausaha. Dalam 5 tahun tumbuh menjadi 33.000 wirausaha yang ada di Kulon Progo. Jadi setiap tahun itu muncul 1.000 wirausahawan baru. Nah, ini salah satu contoh penerapan desa yang cerdas. Nah, kemudian aktor, kayak kemarin kita bahas tentang aktor sistem dan segala macam yang berperan dalam pengembangan konsep smart village ini atau smart city ini, siapa aja sih? Yang pertama ya ini inisiasinya dari bupatinya, kemudian ada BUMD, Badan Umum milik daerah, kemudian ya tadi yang mengelola airkunya, yang bikin memasarkan rasdanya dan mengelola si Tomiranya, kemudian dari pihak swasta yang bikin website marketplace-nya, kemudian yang mengelola marketplace-nya karena mungkin dari internal pemerintah itu sumber dayanya masih kurang, dilibatkan juga pihak swasta. Kemudian aktor lainnya adalah UMKM-nya. Peran sertanya apa ya? Menjual usaha produk-produknya itu melalui website mereka itu di belabeliku.com. Kemudian ada masukan-masukan terhadap pengembangan program tersebut. Kemudian nah ini masyarakatnya yang cukup harus dikasih applause, itu terlibat dalam upaya menciptakan kedaulatan ekonomi melalui program Bela Beli Kulon Progo. Yang saya ulangi lagi ya, tadi meskipun beda 500 atau 1.000 lebih mahal dari toko yang lain, ya akhirnya karena mereka cinta terhadap produknya dan pingin meningkatkan ekonomi kabupatennya, ya mereka dengan senang hati untuk belanja di si Tomira tersebut. Kemudian dari pihak NGO, LSM melakukan analisis terhadap program bela beli ini menjadi yang menjadi kritik, saran hingga masukan terhadap program tersebut. Jadi untuk bikin sebuah program smart city atau smart village yang berhasil, itu ternyata banyak pihak yang harus dilibatkan. Nggak mungkin dari pemerintahnya aja, nggak hanya dari masyarakatnya aja. Ini mereka harus melibatkan swasta, melibatkan LSM, melibatkan pengusaha, dan lain-lainnya. Kemudian di smart government, saya agak cepat aja, ini ada yang namanya Desa Delingo, ini di daerah Bantul DIY. Ini untuk pengantar surat-surat dan segala macam yang pernah saya kasih tahu di awal perkuliahan. Mereka untuk bikin surat dan lain-lainnya udah berbasis internet semua. Jadi form-formnya sudah ada, kemudian nanti mereka tinggal masukin kebutuhan dan datanya dan lain-lain. Akhirnya ya nanti datanya udah berbasiskan online dan IT. Kemudian ada juga nih di dekat Keraton Jogja, ada namanya Kampung Cyber. Jadi warganya itu semua daerahnya itu udah dilengkapi oleh CCTV, kemudian di pos rondanya juga udah ada aksesibilitas internet, kemudian ada pelatihan terhadap dalam penggunaan internet,
Nah, ini bagusnya di sana juga ya, warganya juga aktif ikut serta dalam si pengembangan program ini. Nah, ini salah satu contoh outputnya ini nih, surat pengantar, pengantarnya apa, kemudian tanda tangannya udah digital, kemudian udah berupa QR code. Nah, oke. Satu lagi, nah ini untuk di PWK implikasinya si Smart City itu seperti apa? Nah, untuk di beberapa kota yang saya ketahui kayak di Madiun, kayak di Bogor, kayak di Cirebon, itu mereka sudah ada yang namanya master plan atau analisis tentang Smart City. Jadi mereka menganalisis kondisi existingnya seperti apa, kemudian ya kondisi existingnya itu kekuatannya apa, kekurangannya apa. Ya paling sederhana itu mereka melakukan analisis SWOT, strategi, strength, weakness, opportunity ataupun threat-nya. Kemudian baru mereka bikin program-program untuk smart city. Nanti mereka merencanakan, oh dari dinas ini harus bikin atau mengembangkan aplikasi apa atau bikin program apa, dananya berapa, kemudian dilaksanakan tahunnya kapan, tahun berapa, kemudian nanti pendanaannya dari mana. Nah, ini udah mulai banyak yang membuat buku-buku master plan smart city seperti ini. Kalau kalian cari di internet, ini udah banyak master plan smart city. Nah, misalkan salah satunya adalah kota ini Cirebon, kemudian ada di Madiun. Kita lihat aja dalamnya seperti apa sih. Ini di sini kita lihat. Saya lihat daftar isinya aja. Mereka menganalisis gap smart government seperti apa, gap ekonominya seperti apa, brandingnya seperti apa, livingnya seperti apa, society-nya seperti apa. Saya ambil salah satunya, analisis gap government seperti ini. Mereka bikin tadi SWOT, strength-nya seperti apa, weakness-nya seperti apa. Oh, misalkan untuk kekuatan, untuk public service, area pelayanan tidak terlalu luas, transportasinya mudah dijangkau. Ini adalah kekuatan-kekuatan dari smart government, dari public service-nya. Kemudian kebijakan udah transparansi standar pelayanan kepada masyarakat sudah ada, kemudian komitmen pimpinan juga sudah ada, kemudian sudah ada regulasi. Tapi apa sih kelemahannya? Oh, ternyata pelayanannya belum terintegrasi nih. Kemudian ada layanan yang masih berbayar, kemudian manajemen antrian belum semua terukur. Ini weakness-nya. Jadi dari sini baru kita nanti bikin program-program smart city yang cocok untuk kota tersebut, atau misalkan ini kota Madiun apa sih? Nah, nanti outputnya nanti seperti ini nih. Ada strategi pembangunannya. Misalkan di smart government tadi seperti ini, terus sebentar langsung aja ke programnya, itu ada di roadmap smart government kalau nggak salah. Nah, di roadmapnya mereka udah bikin, oh ada program evaluasi monitoring pelayanan. Ini bla 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 tahun 2019 sampai 2018. Kemudian ada lagi misalkan ini program pengembangan portal layanan terpadu yang kerjasamanya antara BPKAD, Diskominfo, dan Bapeda. Kemudian tahun 2020 dianggarkan kalau nggak salah anggarannya ya betul, anggarannya
10 miliar, ini 6 miliar, dan seterusnya. Kemudian ini ada monitoring evaluasi, timeline-nya seperti kapan, kemudian program RPJMD-nya seperti apa. Nah, jadi kita juga sebagai planner, ya untuk pengembangan Smart City, kita bisa bikin master plan-nya. Orang-orang PWK belum banyak terlibat di pengembangan seperti ini, banyak yang menjadi pionir untuk pengembangan master plan itu orang-orang elektro dan informatika, tapi harusnya orang-orang planner, karena yang kita adalah yang merencanakan kota, ya harusnya juga kita banyak terlibat dari pengembangan master plan Smart City ini. Untuk roadmap smart branding seperti apa, pengembangan wisata, pengalaman pencaksilat nih kalau untuk di Madiun, kemudian program melek bahasa asing, dan lain-lain. Untuk smart ekonominya adalah program one test, satu karakter rasa sambal pecel. Unik, tapi ya ini mereka mengangkat ciri khas keunikan yang ada di mereka. Nah, itu yang harus dikolaborasikan antara konsep-konsep smart city atau smart rural yang sudah ada. Biasanya biar mereka lebih mempunyai rasa memiliki, kemudian masyarakatnya ikut berpartisipasi, kita harus kolaboratif dengan budaya-budaya lokal atau local wisdom-nya gitu. Nah, ini mungkin untuk tadi udah saya jelaskan teorinya, kemudian udah saya jelaskan benchmarking-nya, kemudian masuk ke peraturan perundang-undangan juga tadi sudah saya jelaskan bagaimana si Smart City tadi dalam sisi peraturan regulasi yang ada di Indonesia. Dan terakhir ya ini produk-produk hukumnya adalah ya ini produk kajian buku-buku master plan dari Smart City di setiap kota atau kabupaten yang akan mengembangkan Smart City-nya. Nah, mungkin itu aja kalau dari saya yang materinya. Jadi nanti setelah ini